Inilah detik-detik angin puting beliung yang menerjang pasar induk Banjarnegara, Jawa Tengah. Pusaran angin kencang tepat berada di tengah pasar dan menyapu atap seng lapak para pedagang. Angin kencang yang berlangsung selama 5 menit ini membuat panik pedagang hingga berlarian keluar area pasar. Saya lagi jualan di sini, tiba-tiba itu angin itu di situ. Nah, terus terus ini payung ini langsung jatuh. Oh, terbang ya, Bu? Iya, terbang. Dan saya terus diajak ini Pak Kuat, diajak lari. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi yang berada di lokasi langsung menginventarisir kerusakan dan akan segera melakukan perbaikan lapak pedagang yang rusak. Memang ada kerusakan sebanyak 10 kios ya, 10 kios. Tapi yang paling parah nampaknya yang bagian depan ini ada sekitar 4 kios yang paling parah. Para pedagang berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa melakukan perbaikan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Puting beliung yang menyapu lapak pedagang di Pasar Induk Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi pembuka jumpa kita di Ayus Prime. Kami juga akan membahas perkembangan terkini kasus lembaga ACT di mana Polri telah menetapkan 4 tersangka. Saya Aprilia Putri, inilah Ayus Prime selengkapnya. Pemirsa, 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku terlibat bentrok dengan menggunakan senjata. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkannya. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan bentrok antar desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku. Bentrokan ini dipicu oleh salah paham antar warga di sebuah pesta di desa Somlain. Perselisihan ini mengakibatkan warga dari desa Ohodeir terbunuh. Tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi tidak mampu meredakan amarah massa. 21 warga dari 2 desa ini mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. 2 di antaranya harus menjalani operasi karena terkena panah dan pedang. Saat ini sudah berjumlah berapa Pak yang masuk di rumah sakit? Yang masuk 2 orang. 2 orang. Itu korban luka apa ya Pak? 1 luka panah, 1 luka potong. Kira-kira situasinya saat ini bagaimana? Kondisinya sudah membaik, ya, memang harus ditangani dengan operasi ya. 1 yang luka panah WRN sudah masuk, 1 sudah masuk, yang kedua ini menunggu dulu. Kira-kira masih ada korban lain yang bagaimana? Ya kita tidak bisa prediksi ya Pak. Bentrokan massa ini berhenti setelah tokoh agama yang juga hadir di lokasi memohon massa dapat tenang sebelum korban semakin bertambah. Sementara situasi kini sudah mulai kondusif, namun aparat keamanan masih berjaga di lokasi. Pemirsa, tim forensik Polri Senin siang memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait autopsi jenazah Brigadir J. Seluruh tim forensik yang sempat melakukan autopsi jenazah Brigadir J hadir dalam pemeriksaan ini. Mabes Polri yang dipimpin Kapus Dokes Polri Brigjen Pol Asep Hendradiana tiba di kantor Komnas HAM pukul 12:40 Senin siang. Kehadiran tim forensik Mabes Polri merupakan bagian dari penyelidikan kasus kematian Brigadir J yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Polri. Tim forensik akan memberikan semua informasi yang dibutuhkan Komnas HAM terkait autopsi jenazah Brigadir J. Kehadiran tim forensik Mabes Polri juga didampingi oleh Irwasum Polri, Komjen Pol Agung Budi Marioto, dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Saya bersama Kadif Humas dan tim dari forensik hadir memenuhi undangan atau panggilan dari Komnas HAM
yang diagendakan, dijadwalkan pada pukul 13.00 siang ini. Oleh karena itu, saya tentu menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut. Kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Yang berikutnya kami juga ngecek posisi luka itu memiliki sudut dengan karakter sudut tembak kayak apa. Itu juga kami dikasih keterangan yang sangat-sangat komprehensif, gitu ya. Ditunjukin buktinya, ditunjukin logikanya, ditunjukin karakter kenapa ini begitu, kenapa ini enggak seperti yang lain. Gitu. Termasuk misalnya kalau dalam publik misalnya ditanya kenapa kok ada beberapa luka di wajah, itu juga kami telusuri dengan sangat detail. Kami juga minta pembuktiannya kayak apa, ditunjukkan pembuktiannya, dan ditunjukkan logikanya, ditunjukkan cara bekerjanya. Misalnya kayak luka di hidung, di mata dan sebagainya, ditunjukkan. Termasuk juga misalkan kalau di publik ada penilaian soal dijerat atau tidak, kami juga cek soal itu. Jadi kami memulai ngeceknya dari posisi jenazah ketika datang, ya, belum dimandikan sampai selesai otopsi itu semua kami cek, nggak ada yang kelewat. Bolak-balik kami cek, kami tanya ini bagaimana posisinya, dan sebagainya. Dan itu salah satu yang mendasari adalah hasil kerja kami ketika kami mendalami kepada pihak keluarga. Yang kedua juga kami dalami dengan tim ahli kami. Yang itu yang kita punya pertanyaan-pertanyaan ini penting. Oh ini jejas, oh ini luka, oh ini dan sebagainya. Itu semua tadi kami dikasih akses yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya, termasuk juga mengulang-ulang beberapa soal. Coba ini dibuka lagi supaya jelas. Sementara itu, Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir J, diperiksa Barreskrim Polri di Mapolda Jambi sejak hari Jumat hingga Minggu kemarin. Vera mendapat 32 pertanyaan, salah satunya terkait komunikasi terakhirnya dengan Brigadir J. Vera mengaku Brigadir J sempat bercerita bahwa ia sedang memiliki masalah. Ponsel Vera pun disita sebagai barang bukti. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kan? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Yang membuat Mbak tertarik sama Abang itu Mbak? Ya, karena dia penyayang. Tim gabungan dari Polda Jateng, Pomdam 4 Diponegoro dan Polrestabes Semarang berhasil menangkap 5 pelaku penembakan disertai istri tentara di depan rumahnya. Dalam penembakan ternyata suami korban yaitu Kopda Muslimin. 5 tersangka kasus penembakan istri tentara di Semarang, Jawa Tengah berhasil dibekuk tim gabungan dari Polda Jateng, Pomdam 4 Diponegoro, dan Polrestabes Semarang. 4 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak kakinya karena mencoba kabur saat akan ditangkap. 4 pelaku bertugas sebagai eksekutor dan salah satu lainnya sebagai penyedia senjata api. Kelima pelaku dihadirkan beserta barang bukti 2 sepeda motor, senjata api serta alat bukti lainnya. Mereka adalah Ponco Aji Nugroho, Agus Santoso, Supriyono sebagai eksekutor. Dalam percobaan pembunuhan ini ternyata suami korban Kopda Muslimin. Ia menjanjikan uang sebesar 120 juta rupiah dan 1 unit mobil kepada para pelaku. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Harga dan setinggi-tingginya untuk kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jateng yang begitu cepat bereaksi dengan tim dari TNI Angkatan Darat sehingga pelaku ini bisa tertangkap.
Tim gabungan hingga kini masih memburu dalang percobaan pembunuhan ini. Tim gabungan mengultimatum Kopda Muslimin untuk segera menyerahkan diri secepatnya. Kopda Muslimin ingin menghabisi istrinya karena persoalan asmara. Ia memiliki wanita idaman lain berinisial W. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 pengendara sepeda motor tertimpa pohon pinus di Gayo Lues, Aceh. 1 korban tewas di tempat kejadian dan 1 lagi mengalami luka berat. Nasib naas menimpa 2 pengendara motor saat melewati kawasan hutan pinus di Gayo Lues, Aceh. Mereka tertimpa pohon pinus yang ditebang warga setempat. 1 orang meninggal dunia, 1 lainnya selamat namun menderita luka berat. Jenazah korban dievakuasi dengan dibantu warga setempat. Sementara guna penyelidikan lebih lanjut, petugas dari tim Inafis melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan supir angkot di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Istri korban marah, berteriak dan menangis histeris karena menilai rekonstruksi tidak sesuai dengan kondisi yang ditemukan di TKP. Wanita ini berteriak dan menangis histeris saat polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan suaminya yang merupakan sopir angkot di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Istri dan keluarga korban mengamuk karena dinilai sejumlah adegan perkara tidak sesuai dengan yang ditemukan di TKP. Dalam rekonstruksi ini sebanyak 19 adegan dilakukan oleh 5 orang tersangka. Kelima pelaku merupakan tetangga dan teman dekat korban. Reka adegan itu banyak yang tidak sesuai. Contohnya kayak kaki yang ditusuk, kayak dia dipukul pakai balok, bang. Itu nggak ada, bang. Tidak dihilangkan, bang. Lagian pas waktu itu, bang, penyidik ini mendiktekan pelaku. Keluarga korban juga melakukan demo di Mapolsek Kuranji menuntut agar penyidik kasus pembunuhan tersebut diganti dan pelaku diganjar dengan hukuman maksimal. Pemirsa, perempuan yang menghina hingga memaki ibu negara Iriana Joko Widodo lewat media sosial ditangkap polisi. Keluarga pelaku meminta maaf kepada Presiden dan ibu negara. Unggahan perempuan ini viral melalui akun media sosialnya yang membandingkan dirinya dengan ibu negara Iriana Joko Widodo. Perempuan yang merupakan seorang ASN yang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini juga mengunggah video lainnya yang menyebut sebagai istri Presiden Joko Widodo. Polisi pun akhirnya menangkap perempuan berusia 36 tahun ini di rumahnya di Desa Labone, Kabupaten Muna. Dari pemeriksaan pelaku dan saksi, sementara disimpulkan pelaku Elsa Nita Samsari terindikasi mengalami gangguan jiwa. Dan memang pada saat ini berdasarkan hasil interogasi yang telah kita lakukan terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya, ada indikasi bahwa memang pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk memastikan kesehatan jiwanya, pelaku diserahkan ke Rumah Sakit Jiwa Kendari untuk menjalani observasi. Observasinya itu yang dilakukan oleh tim medis kita, ya. Tim medis itu ada perawat, ada dokter ahli jiwa yang memidang itu selama 14 hari itu. Mereka itu diobservasi terkait dengan perilakunya, aspek emosionalnya, aspek kognitifnya. Nah, itu semua dievaluasi. Sementara keluarga pelaku meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo atas hinaan dan makian yang dilontarkan oleh pelaku. Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi, atas nama keluarga ini kami minta maaf Elsa Nita Samsari karena menghina Ibu Presiden dan Bapak Presiden, karena dia ini orang yang tidak normal. Ibu pelaku juga mengatakan anaknya sering berbicara sendiri tanpa ada yang menemani hingga tengah malam. Jika ditegur, pelaku marah dan menyuruh ibunya diam. Selain itu, anaknya juga merupakan penggemar berat Presiden Jokowi. Tawuran antara supporter sepak bola pecah di sejumlah titik di Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ayus Pran kembali usai jeda berikut ini.
Jakarta.